Baik, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu kita sangat singkat ya. Materi kita pada hari ini adalah tentang peristiwa Badar. Akan dibagi dalam dua bagian, yaitu satuan-satuan militer sebelum pertempuran Badar dan kemudian pertempuran Badar itu sendiri. Baik, sebagai pengantar, saya perlu menyampaikan bahwa dalam materi ini dan materi-materi berikutnya itu hanya akan disampaikan dalam tempo waktu sekitar 45 sampai 50 menit. Nah, pembahasan lebih rinci mengenai pertempuran Badar sebenarnya ini memerlukan waktu 5 sampai 7 kali pertemuan 45 menit. Ya, kalau kita mau lebih serius untuk mendalami rincian detail dari berbagai macam kejadian yang terjadi, itu mungkin perlu lebih dari satu kali pertemuan. Ya, oleh karena itu karena singkatnya pertemuan kita pada hari ini, ya, kita akan membahasnya secara singkat. Berbagai macam rincian kejadian akan disampaikan secara singkat. Dan tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mengambil ibrah dan memotivasi para peserta PPW itu untuk lebih banyak lagi membaca buku-buku Sirah Nabawiyah. Jadi sekali lagi pertemuan kita hari ini sangat singkat, maupun pertemuan-pertemuan berikutnya akan sangat singkat. Maka kita akan membahas secara singkat ya, dan kemudian mengambil ibrah dan lebih ke arah memotivasi para peserta untuk lebih banyak membaca buku-buku Sirah Nabawiyah. Baik. Ini adalah marwaji atau pustaka yang saya gunakan dalam menyusun pertemuan kita pada hari ini. Baik, kita mulai. Nah, kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat setelah hijrah itu digambarkan dengan jelas dalam buku-buku atau kitab-kitab sirah bahwa kafir Quraisy itu mengancam musyrik Madinah. Jadi kaum kafir Quraisy itu mengancam musyrik Madinah. Siapa musyrik Madinah? Musyrik Madinah ini adalah orang-orang musyrikin dari kota Madinah. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah ke Madinah pada tahun jelas ya tahun 1 Hijriah, musyrikin Madinah itu masih menjadi mayoritas dan mereka dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kaum kafir Quraisy itu mengancam kaum musyrikin Madinah untuk mengusir atau bahkan membunuh orang-orang Muslim yang berada di Madinah. Mereka mengancam jika tidak diperangi, ya, kaum kafir Quraisy sendiri yang akan datang langsung ke Madinah dan membunuh orang-orang Muslim di Madinah, bahkan mungkin orang-orang musyrik Madinah pun menjadi korban. Ini ancaman dari kaum kafir Quraisy. Nah, untuk mengatasinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian langsung berdiplomasi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul karena kabar tentang rencana Abdullah bin Ubay bin Salul untuk memimpin kaum musyrikin membunuh kaum muslimin di Madinah itu tersebar. Maka Rasulullah berdiplomasi dan berhasil meyakinkan agar kaum kafir Quraisy Madinah, agar kaum musyrikin Madinah tetap memegang teguh perjanjian konstitusi Madinah yang telah mereka tanda tangani ketika awal-awal Hijriah. Kondisi lainnya yaitu kaum kafir Quraisy juga mengancam keselamatan muslimin dan menghalang-halangi muslim dari melaksanakan umroh. Ya, padahal secara adat siapapun yang datang untuk umroh itu dipersilahkan untuk hadir meskipun dia musuh ataupun teman. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an diabadikan ya laqad kana barang siapa yang masuk ke dalamnya tanah haram Mekah itu maka dia aman di sana. Bahkan sebelum Al-Qur'an atau Islam pun disampaikan oleh Rasulullah SAW, adat kaum jahiliyah musyrik itu menghormati setiap orang yang akan masuk ke dalam Mekah. Nah, tapi ketika Muslim mulai berhijrah, orang-orang Islam itu dihalang-halangi untuk umroh. Dan ini adalah sebenarnya pelanggaran terhadap adat istiadat mereka sendiri kaum musyrikin jahiliyah Arab. Kondisi lainnya adalah bahaya itu mengancam Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam salah satu hadisnya, Aisyah radhiyallahu anha
mengatakan bahwa suatu malam ketika baru-baru hijrah tersebut, Rasulullah SAW tidak bisa tidur, ya, karena khawatir ya ada mungkin orang-orang kafir Quraisy yang mungkin datang ke Madinah secara diam-diam untuk membunuh dan mengancam keselamatan Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat itu bergantian berjaga malam di luar rumah Rasulullah SAW. Yang paling terkenal adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis ini ya, disebutkan melindungi Rasulullah SAW setiap malamnya. Kemudian baru turun izin bertempur kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang sudah hijrah di Madinah. Nah, perlu kita pahami bahwa ketika awal-awal hijrah, ya, beberapa bulan setelah hijrah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk sensus. Nah, dari sensusnya tersebut diperoleh angka 1.500 laki-laki itu siap perang, yaitu mereka yang sehat dan berusia 15 tahun ke atas. Asumsinya mungkin 1.500 orang setiap perang dari orang-orang Muslim di Madinah. Namun mereka tetap minoritas. Mayoritas di Madinah tetaplah orang-orang musyrik Madinah dan orang-orang Yahudi dari berbagai kabilah. Nah, baru kemudian turunlah surah Al-Hajj ayat ayat ke-39 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lil ladzi yuqataluna bi annahum zalimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir, dan seterusnya. Maknanya diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, ya. Karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Dan seterusnya, ayat tersebut menjadi izin, ya, udzina, beri izin. Allah memberikan izin kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya untuk berperang. Tapi izin artinya apa? Izin belum menjadi sebuah kewajiban. Ya. Ketika itu jihad qital belum menjadi sebuah kewajiban. Nah, barulah setelah izin perang ini turun, ya. Strategi pertama Rasulullah SAW adalah berusaha menguasai jalur perdagangan yang biasa dilewati oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Dan misi-misi yang dilakukan diantaranya adalah Rasulullah membuat perjanjian-perjanjian non-agresi atau fakta-fakta pertahanan dengan kabilah-kabilah yang berada di daerah sekitar jalur perdagangan Mekah, baik ke arah Syam, Yaman, bahkan Irak. Dan Rasulullah juga mengirim satuan-satuan pasukan atau bahkan memimpin langsung satuan pasukan untuk melakukan serangan langsung kepada kafilah dagang Mekah. Nah, ini adalah satuan-satuan militer sebelum pertempuran Badar, kita akan bahas secara langsung. Secara istilah, ada istilah Sariyah dan Ghazwah, atau jamaknya yaitu Saraya dan Ghazawat. Apa maknanya? Sariyah adalah ekspedisi-ekspedisi militer atau satuan-satuan militer yang dikirim oleh Rasulullah SAW, namun Rasul sendiri tidak ikut. Sedangkan Ghazwah atau Ghazawat adalah satuan-satuan militer atau ekspedisi militer yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, apa saja tujuannya? Yaitu untuk meningkatkan kesadaran, ya, pada kondisi terusirnya muhajirin dari kampung halaman, supaya mereka tidak merasa lemah terus-menerus. Mereka diberikan semangat, yaitu dengan beraksi, melakukan aksi-aksi berupa militer. Juga untuk melemahkan kafir Quraisy, yaitu dengan memotong jalur perdagangan kaum kafir Quraisy. Kemudian juga tujuan ekspedisi militer ini adalah untuk melemahkan kafir Quraisy dalam aspek militer juga, sekaligus melatih para sahabat untuk menghadapi berbagai bentuk peperangan yang akan datang. Satuan-satuan militer ini juga bertujuan untuk memberikan rasa segan, ya, pada musyrikin Madinah maupun yang Yahudi Madinah. Juga kepada orang-orang Badui di sekitar Madinah yang masih kafir. Tujuan lainnya yaitu menambah sekutu atau pihak netral dari kabilah-kabilah Arab tetangga Madinah. Jadi jika tidak mau menjadi sekutu, paling tidak kabilah-kabilah di sekitar Madinah itu menjadi netral terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslim ketika itu.
Dan terakhir itu mengurangi aktivitas negatif kabilah-kabilah Arab Bani Nomaden di sekitar Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat di sini adalah sebuah timeline atau garis waktu satuan-satuan militer sebelum pertempuran Badar yang dicatat dalam kitab-kitab sirah. Ada Sariyah Saiful Bahar, Sariyah Harabir, Sariyah Al-Kharrar, ada Ghazwah Al-Abwa, ada Ghazwah Buwas, ada Ghazwah Safawan, Ghazwah Dzul Usyairah, dan Sariyah Nakhlah. Ada setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ekspedisi militer. Yang dimulai sejak kapan? Yaitu sejak Ramadan tahun 1 Hijriah. Ingat, Hijrah itu berlangsung pada bulan Safar. Ya, jadi bukan Muharram. Hijrah itu berlangsung pada bulan Safar tahun 1 Hijriah. Jadi Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi hanya 8 bulan ya, 8 bulan sejak hijrah, Rasulullah SAW sudah memulai menurunkan atau mengutus satuan-satuan militer. Pertama dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, jumlahnya pasukannya ada 30 muhajirin, panji dan pembawanya adalah panji putih dibawa oleh Kinas Abu Marsad bin Husain Al-Ghanawi. Ini adalah Sariyah Saiful Bahar, merupakan Sariyah yang pertama dikirim diutus oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Ghazwah yang pertama diikuti oleh Nabi adalah Ghazwah Al-Abwa. Ya. Jadi Rasulullah SAW langsung memimpin 70 sahabat, kebanyakan muhajirin, meninggalkan Madinah. Ya. Dan di Madinah Rasulullah menunjuk Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari untuk menggantikan beliau memimpin Madinah untuk sementara. Namun yang paling penting antara 8 ekspedisi militer ini adalah Ghazwah Dzul Usyairah dan Sariyah Nakhlah. Ya. Ghazwah Dzul Usyairah dan Sariyah Nakhlah. Mengapa paling penting, nanti kita akan bahas dalam slide berikutnya. Justru kita akan ini adalah Ghazwah Dzul Usyairah. Jadi ini adalah kafilah dagang Mekah, kafir Quraisy Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dan merupakan kafilah dagang utama yang di dalamnya terkandung saham-saham hampir keseluruhan warga Mekah ketika itu. Ya. Dan mereka, jalur perdagangan mereka itu biasanya akan melewati dekat Madinah. Nah, inilah yang kemudian Rasulullah SAW bersama sekitar berapa orang sahabat, 150 sampai 200 sahabat ya. Ya, beliau mengutus membawa pasukan sekitar 150 sampai 200 sahabat ya menuju Dzul Usyairah. Namun sayangnya pasukan atau kafilah dagang Abu Sufyan itu berhasil meloloskan diri. Ya, ketika sampai di Dzul Usyairah, Rasulullah tidak menemukan apa-apa. Nah, kelak ketika kafilah dagang ini pulang dari Syam, ini Busra, Yerusalem ya, ini adalah Syam, ini adalah Jazirah Arab. Nah, ketika nanti kafilah dagang ini pulang dari Syam, inilah kafilah dagang yang akan diupayakan oleh Rasulullah untuk dicegat dan menghasilkan pertempuran Badar sesungguhnya. Jadi lihat, ini adalah bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir 2 Hijriah. Bayangkan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kafilah dagang ini berangkat ke Syam. Baru kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan kemudian Ramadan tahun 2 Hijriah terjadi pertempuran Badar. Jadi 3 bulan ya perjalanan dagang itu. Nah, kemudian satu syariah yang penting adalah syariah Nakhlah. Syariah Nakhlah ini adalah mengapa penting? Banyak pelajaran ibrah yang kita bisa ambil. Rasulullah SAW ketika itu mengutus secara langsung 9 orang sahabat dipimpin oleh sepupu beliau sendiri yaitu Abdullah bin Jahash Al-Asadi. Kemudian diikuti ada 8 orang sahabat yang juga langsung dituju oleh Nabi, Abu Hudzaifah, Ukasyah, Utbah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Amir bin Rabi'ah, Waqid dan Abdullah At-Tamimi, Khalid bin Bukair, Sahal bin Baidah Al-Fihri. Dan mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk berjalan 2 hari menuju arah Irak.
Bayangkan 2 hari ke arah Irak. Setelah 2 hari mereka baru boleh membuka surat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ternyata dalam surat tersebut Rasulullah memerintahkan mereka untuk justru pergi ke selatan, bahkan ke dekat Mekah, yaitu di antara Mekah dan Taif. Dan itulah kenapa dinamakan Nakhlah, karena posisinya adalah sebelah Nakhlah. Maka Abdullah bin Jahaz dan para sahabat tersebut berangkat ke sana di penghujung Rajab. Dan ingat, Rajab ini adalah salah satu bulan haram dalam tahun Hijriah. Yang bahkan keharamannya atau kemuliaannya itu sudah dikenal oleh orang-orang Arab Jahiliyah. Karena memang keharamannya telah ditetapkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram adalah 4 bulan haram. Ya. 4 bulan haram. Nah, Rajab ini yang terpisah. Jadi di penghujung Rajab, ternyata ketika sampai di Nakhlah, ya, para sahabat ini menemukan sekelompok kafilah dagang yang begitu banyak barang dagangannya. Dan dijaga hanya sedikit orang, sehingga mereka menilai, ini kalau kita langsung serang, ini kita akan peroleh ghanimah yang banyak. Tetapi Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk menyerang. Mereka hanya diperintahkan untuk berangkat ke Nakhlah untuk memata-matai sebesar apa perlindungan kafilah dagang Mekah yang berangkat ke arah selatan. Ya, berangkat ke arah selatan. Nah, mereka bimbang karena itu adalah penghujung Rajab. Ketika maghrib tiba, ya, memang bulan Rajab habis. Udah sholat duha? Belum. Ya, jadi bulan Rajab hampir habis. Mereka berpikir kalau setelah maghrib mereka bisa menyerang. Namun ketika maghrib, kafilah dagang Mekah ini sudah akan masuk tanah haram dan terlalu dekat dengan Mekah. Jadi mereka dilema apakah menyerang sekarang di bulan Rajab, penghujung bulan Rajab, atau lewat maghrib, dengan resiko kafilah dagang ini sudah masuk tanah haram yang juga tidak boleh diserang. Mereka memutuskan ternyata sebelum maghrib tersebut mereka menyerang kafilah dagang tersebut dan mengambil cukup banyak ghanimah dan beberapa tawanan perang. Sejumlah kafir Quraisy terbunuh dalam syariah ini. Namun ternyata ketika mereka tiba kembali di Madinah, Rasulullah SAW menegur mereka dan tidak mau menerima ghanimah. Karena apa? Karena syariah bulan haram itu memang masih dipegang oleh orang Islam, meskipun dibawa oleh orang jahiliyah juga dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini menjadi pukulan PR, ya, pukulan humas bagi dakwah Islam, karena setelah kejadian ini kaum kafir Quraisy membesar-besarkan berita ini dan tersebar di seluruh jazirah Arab bahwa ternyata Nabi Muhammad dan orang Islam adalah orang-orang yang jahat. Mereka menyerang, mereka menumpahkan darah di bulan haram. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun merasa bimbang dan para sahabat di Madinah pun merasa kebingungan bagaimana mereka bisa menghadapi cercaan propaganda kaum-kaum yang memusuhi Islam. Termasuk musyrikin Madinah, ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, belum masuk Islam beliau. Kemudian juga oleh Yahudi Madinah, mereka terus mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dan umat Islam akibat kejadian ini. Namun Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang-orang dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi orang-orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memang tetap menyalahkan, ya, Abdullah bin Jahaz dan sahabat-sahabat yang lain, ya. Tetapi mereka, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini, ingin menggambarkan bahwa keburukan atau dosa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah, itu jauh lebih besar daripada
apa yang mereka lakukan, yaitu mengusir, menghalang-halangi orang masuk Masjidil Haram dan sebagainya. Di ayat berikutnya, ayat 218, Abdullah bin Jahaz ternyata diampuni oleh Rasulullah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi. Nah, ini adalah syariah terakhir, operasi militer terakhir sebelum bulan Ramadan. Nah, kita akan masuk ke bagian utamanya, itu pertempuran Badar. Cuma ada beberapa hibroh yang kita ambil dari sini. Dalam syarah yang terdapat ini, semuanya itu hanya melibatkan muhajirin, ya, sesuai dengan pasal-pasal dalam Bai'atul Aqabah. Orang-orang Ansor diharapkan melindungi Rasulullah SAW secara pasif, tidak ikut secara aktif. Nah, Rasulullah dan para sahabat muhajirin masih menghormati Bai'at Aqabah ini, Bai'at Aqabah yang kedua. Jadi kebanyakan yang ikut adalah kaum muhajirin. Kemudian Rasulullah SAW juga tidak serta-merta diberikan kemenangan secara langsung, tetapi beliau harus melakukan usaha-usaha manusiawi yang perlu dilakukan sesuai dengan sunnatullah. Ya. Rasulullah dalam kebanyakan syariah atau ghazwah ini bahkan tidak menemukan pasukan yang mereka cari. Ya. Dan juga Rasulullah SAW juga selalu memilih keluarga terdekatnya untuk memimpin operasi-operasi yang berbahaya. Abdullah bin Jahash, Hamzah bin Abdul Muthalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu adalah keluarga-keluarga sahabat-sahabat sekaligus keluarga terdekat Rasulullah SAW. Nah, ibroh lainnya yang mungkin sering diangkat oleh orang musuh-musuh Islam di masa kini, mereka mengkritisi bahwa saraya dan ghazawat ini merupakan bentuk perampokan. Namun secara syariat, merebut harta musuh kafir harbi itu boleh dilakukan dalam peperangan. Dan hal ini juga legal menurut peraturan yang ada buatan manusia. Ya, bahkan dalam peraturan perang internasional modern pun ini dilakukan. Misalkan dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ya. Amerika Serikat atau bahkan Amerika Serikat itu selalu berupaya menghalang-halangi kapal dagang Jerman atau kapal dagang Jepang, bahkan berupaya menenggelamkan kapal-kapal tersebut yang melewati Samudra Pasifik atau Samudra Hindia. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa tersebut. Jadi adalah sesuatu hal yang normal dalam peperangan. Baik, kita lanjut ke selanjutnya, pertempuran Badar. Diingatkan kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir di chat. Silakan dilihat, jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui chat juga. Sebentar, saya Quran hadirin. baik. Jadi Badar, kita bisa lihat peta sekitar Hijaz ya. Mekah ada di sini di selatannya, Jeddah, kemudian ada Taif. Madinah ada di utara. Badar itu ada sekitar daerah sini, Al-Badr. Dan dari Madinah ke Badar, kalau kita cek pakai Google Maps saat ini itu jalan kaki non-stop itu bisa 32 jam, 32 hours. Namun dalam aktualnya di masa Rasulullah tentu mereka harus berisi istirahat. Ya, jadi untuk mencapai Badar mereka perlu sekitar 3 sampai 5 hari. Nah, menjelang pertempuran Badar, tadi kita ingat Zulhusyairah bulan Jumadil awal ya, Jumadil akhir, kemudian ada Syariah Nakhlah bulan Rajab.
sebelum Sya'ban. Kemudian, bulan Ramadan 2 Hijriah, 3 bulan setelah ekspedisi Al-Usyairah, Rasulullah SAW itu mengutus sejumlah sahabat untuk memata-matai kafilah dagang Quraisy yang akan pulang dari Syam. Dan Rasulullah kemudian dapat info bahwa pasukan itu pulang dari Syam dan akan sampai diperkirakan tiba pada hari ini dan hari ini, ya, diperkirakan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah SAW segera mengumumkan kepada para sahabat, ya, tercatat dalam hadis Sahih Muslim, dia bersabda, kita membutuhkan pasukan, siapa saja yang telah siap hewan tunggangannya akan berangkat bersama kita. Maka sebagian sahabat kemudian meminta izin untuk mengambil hewan tunggangannya yang sedang merumput di perbukitan Madinah. Tapi Rasulullah SAW berkata, jangan, saya hanya ingin mereka yang siap tunggangannya saja, atau kalau mau berangkat tanpa tunggangan dipersilakan juga ketika itu. Maka Rasulullah SAW diperkirakan berangkat meninggalkan Madinah sekitar tanggal 12 Ramadan 2 Hijriah, ya, akhir musim dingin, bersama sekitar 311 sampai 319 orang sahabat. Angka pastinya tidak diketahui, tapi dalam berbagai hadis, ya, disebutkan 300 dan beberapa belas orang. Meskipun yang paling populer adalah 313 orang, namun dalam hadisnya itu disebutkan, salah satunya saya sebutkan di sini. Ini adalah hadis Sahih Bukhari. Al-Bara bin Azib, salah seorang Ansari, berkata, Qala kunna tahaddas anna ashaba badri salatu mi'atin wa bid'ata asyara. Jadi salatu mi'atin wa bid'ata asyara. Berjumlah 300 dan beberapa belas orang. Bid'ata asyara itu adalah belasan orang yang jumlahnya ganjil. Apakah 11, 12, 11, 13, 15, atau 17 dan 19. Dalam hadis lainnya ada yang menyebutkan persis 319, ada yang menyebutkan lagi 313 orang. Intinya sekitar 311 sampai 319 orang sahabat. Dan mayoritas adalah orang-orang Ansar. Kali ini orang-orang Ansar ikut serta. Kemudian ada kaum Muhajirin sekitar 27%-nya. Dari kaum Muhajirin pun begitu banyak sub-sub kabilah atau sub-sub suku, ada Bani Adi, kemudian kabilahnya Rasulullah Bani Hashim. Dari Al-Ansar mayoritas adalah orang-orang Khazraj. Nah, kemudian bagaimana kondisi kafilah dagang Abu Sufyan? Jadi ketika kafilah dagang Abu Sufyan mendekati Hijaz, ia mengerahkan semua upayanya untuk mencari tahu pergerakan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Ya, bahkan kemudian setelah mengetahui informasi bahwa Nabi Muhammad sudah menggerakkan pasukan dari Madinah, Abu Sufyan mengutus Damdam bin Amr al-Ghifari untuk memberi kabar dan meminta bantuan pasukan pelindung dari Quraisy Mekah. Ini Zul Usyairah tadi, ya. Tidak ketemu di Zul Usyairah. Kemudian 3 bulan berikutnya, kafilah dengan Quraisy, Rasulullah mengirim mata-mata, diperoleh kabar bahwa sudah dekat dengan Madinah, maka Rasulullah pun berangkat. Ya, berangkat, dan kabar ini didengar oleh Abu Sufyan. Maka dia mengutus Damdam al-Ghifari menuju Mekah di selatan untuk cepat naik kuda yang paling cepat. Maka kabar ini didengar oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, ya. Damdam al-Ghifari itu membesar-besarkan kondisi. Dengan dramatisnya dia mengatakan, wahai kaum Quraisy, kafilah dagang. Harta-harta kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan telah dicegat oleh Muhammad SAW dan pengikutnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mereka, tolonglah mereka. Maka dengan ini panik semua orang-orang di Mekah. Abu Jahal dan kawan-kawan mulai memobilisasi massa pasukan kaum kafir Quraisy Mekah. Sebelum mereka berangkat, pasukan Quraisy kemudian berdoa dengan mengelilingi Ka'bah dan memegang kiswahnya. Ya, mereka berdoa untuk meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhala-berhala lainnya yang mereka syarikatkan kepada Allah, nauzubillah.
Namun tiba-tiba mereka mulai muncul kekhawatiran, bagaimana kalau mereka berangkat meninggalkan kota Makkah akan kosong dari pasukan yang siap perang. Mereka khawatir serangan dari Bani Bakar. Bani Bakar ini adalah sesama Bani Kinanah, Quraisy adalah juga Bani Kinanah, namun mereka ada semacam clash sebelum kenabian yang mengakibatkan mereka tidak bisa tenang meninggalkan Mekah. Namun datang iblis ketika itu menjelmakan dirinya sebagai Suraqah bin Malik yang dulu mengejar-ngejar Rasulullah dalam hijrah. Maka iblis yang sudah hampir merasa khawatir dengan merasa mengambil kesempatan, ya ada kesempatan untuk menghancurkan Rasulullah SAW, dia datang ya dalam bentuk Suraqah bin Malik yang berasal dari Bani Mudlij. Bani Mudlij ini adalah sepupu dari Bani Bakar. Nah, Suraqah bin Malik yang merupakan iblis ketika itu memberikan kata-kata diplomatis yang membuat orang-orang kafir Quraisy merasa aman. Ya, ada Suraqah di sini. Suraqah memberitakan bahwa tidak akan diserang. Ya, karena Bani Mudlij akan melindungi mereka daripada serangan Bani Bakar. Maka ketika itu terkumpullah 1.300 pasukan, 1.300 ingat ya, 1.300 pasukan kafir Quraisy, dan masing-masing pemimpin Quraisy itu setiap harinya menyumbangkan setidaknya 9 sampai 10 unta mereka untuk logistik bekal perbekalan setiap hari dari pasukan. Dan mereka berangkat ya, dengan sangat angkuh ya, tercatat dalam surah Al-Anfal ayat 36 sampai 37. Dalam perkembangannya, ternyata Abu Sufyan yang melacak pergerakan Nabi Muhammad SAW, dia berhasil mengetahui bahwa pasukan Islam sudah sangat dekat dengan Badar. Maka dengan segera Abu Sufyan membelokkan jalur kafilahnya itu melewati Yanbu. Di saat bersamaan pasukan Quraisy Mekah juga bergerak dari selatan. Jadi ada 3 pergerakan kelompok di sini. Dari utara adalah kafilah dagang Abu Sufyan, dari selatan ada pasukan Quraisy, kemudian ada pasukan Muslim dari Madinah. Ketika mendekat ke arah Badar di sini, ya, Abu Sufyan membelokkan kafilah dagangnya menuju laut ke arah Yanbu dan mengirim utusan kembali karena merasa sudah aman, sudah jauh dari pasukan Muslim. Abu Sufyan mengirim utusan lagi. Utusannya ini bertemu dengan pasukan Abu Jahal di Juhfah dan mengatakan bahwa Abu Sufyan dan kafilah dagang sudah selamat. Silahkan kalau mau kembali. Kira-kira seperti itu. Namun Abu Jahal tidak mau pasukan itu kembali ke Mekah. Ya. Mereka Abu Jahal memaksa dan memanas-manasi pasukan kafir Quraisy untuk tetap berangkat ke Badar. Kemudian tinggal di Badar itu selama 3 hari, minum-minum, kemudian mendengarkan lagu-lagu dari biduan wanita mereka, ya, dan menunjukkan kepada bangsa Arab lainnya bahwa pasukan Quraisy Mekah ini kuat, jumlahnya banyak, dan bisa mengakibatkan juga Makkah semakin ditakuti oleh kota-kota atau kabilah-kabilah lainnya di Arab. Namun di antara 1.300 pasukan tetap ada beberapa orang kafir Quraisy yang memilih kembali ke Mekah. Yang paling banyak adalah dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ini adalah kabilahnya Aminah, ibunda Rasulullah SAW, ya, merasa bahwa barang dagangan mereka sudah selamat, dan juga mungkin ada sedikit perasaan bahwa Nabi Muhammad adalah anak dari seorang kabilah mereka, yaitu Aminah. Maka Bani Zuhrah sebanyak 300 orang itu kembali ke Makkah. Maka tersisa 1.000 orang Quraisy Mekah, tetap jumlah yang banyak dibandingkan pasukan Muslim yang sekitar 300-an tadi. Nah, pasukan Islam bimbang ketika itu. Rumor tersebar bahwa pasukan kafilah dagang telah selamat dan mereka justru akan menghadapi pasukan kafir Quraisy. Kebimbangan mereka ini digambarkan dalam Al-Quran, surah Al-Anfal
Ayat 4 sampai 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang beriman, benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukai, itu para sahabat. Mereka yujadilunaka, mereka berargumen denganmu wahai Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Jadi ketika mulai ada muncul rumor bahwa kafilah dagang telah selamat dan justru mereka akan menghadapi pasukan kafir Quraisy yang bersenjata lengkap, mulai muncul keraguan dan kebimbangan. Ya. Dan bahkan ketika Rasulullah bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian jika kita bertemu dengan pasukan Quraisy yang sebenarnya? Mereka yujadil, mereka berargumen pada Rasulullah, ya Rasulullah, kita hanya bersiap untuk menyerang kafilah dagang. Ya, dari 300 orang hanya 60 orang yang berbaju zirah. Ya, 60 orang yang berbaju zirah. Jadi mereka merasa tidak siap. Dan kondisi ini berlangsung beberapa hari ya. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung berangkat pergi bersama Abu Bakar sahabat terdekatnya untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Apakah betul kafilah dagang telah kabur? Apakah betul mereka akan menghadapi pasukan Quraisy? Maka Rasulullah kemudian berangkat ke daerah sekitar Badar dan mereka bertemu dengan seorang Arab Badui ya, menanyakan kondisinya. Jadi Rasulullah SAW kemudian bersama Abu Bakar bertemu dengan seorang Arab Badui ini bertanya. Mereka bertanya. Pertama dia mengetes apakah Arab Badui ini tahu tentang pasukan Muslim. Maka beliau Rasulullah bertanya, apakah engkau tahu tentang pasukan Muslim? Maka si Badui itu menjawab, saya tahu bahwa pasukan Muslim telah berangkat dari Madinah pada hari ini dan mungkin kalau sudah hari ini berarti mereka sudah sampai di daerah ini. Ternyata akurat apa yang disampaikan oleh Arab Badui tersebut. Maka Rasulullah kemudian bertanya tentang pasukan Quraisy. Maka orang Arab Badui ini juga menyampaikan bahwa saya mendapat kabar bahwa pasukan Quraisy berangkat pada hari ini dan jika sudah hari ini berarti dia sudah sampai di sekitar tempat ini. Nah, ternyata Rasulullah mendapatkan informasi bahwa memang sedemikian ada pasukan Quraisy yang sudah mendekat ke arah Badar. Maka Rasulullah pulang ke perkemahan kaum muslimin yang belum sampai di Badar, yang masih dalam tengah perjalanan. Rasulullah sholat sunnah dan di tengah sholat sunnah Rasulullah mendengar semacam keributan karena Ali, Sa'ad, dan Zubair itu juga sebelumnya diutus oleh Rasulullah untuk mata-matai daerah sekitar Badar. Dan mereka bertiga berhasil menangkap 2 orang budak pasukan Quraisy yang sedang mengambil air di sumur Badar. Maka oleh Ali, Zubair, dan Sa'ad, 2 budak laki-laki ini diinterogasi siapa mereka dan dari mana mereka. Dan kedua orang budak tersebut menjawab mereka adalah pasukan Quraisy. Mereka adalah budak pasukan Quraisy yang sedang mengambil air di sumur-sumur Badar. Tidak terima karena masih merasa yakin ya para sahabat ini bahwa mereka menghadapi kafilah dagang. Mereka memukuli budak ini sampai dia akhirnya mengaku yang tidak sebenarnya bahwa dia berasal dari kafilah dagang. Rasulullah melihat hal ini menegur ketiganya, ya, lalu beliau sendiri yang langsung mengintegrasi dari mana kalian? Kami dari Mekah, ya. Berapa jumlah pasukannya? Banyak sekali, kami tidak tahu. Kemudian Rasulullah bertanya, berapa kalian kan adalah budak ya? Berapa unta yang disembelih setiap harinya dalam perjalanan?
Nah, budak-budak ini tentu tahu, ya kata mereka, kami menyembelih sekitar 9 sampai 10 unta per hari. Maka Rasulullah langsung dengan kecerdasannya mengatakan, berarti ini adalah pasukan Mekah yang jumlahnya sekitar 900 sampai 1.000 orang. Kenapa? Karena satu ekor unta itu bisa membekali menjadi perbekalan bagi 100 orang per harinya. Itu adalah satu ekor unta. Maka jelaslah ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabat akan menghadapi pasukan yang sebenarnya dari Mekah, ya. Dan mereka tetap berlanjut jalan ke arah Badar. Dan di malam 16 ya, di malam tanggal 17 Ramadan, yaitu keesokan harinya adalah pertempuran yang sebenarnya, Rasulullah SAW tiba di Badar ya. Rasulullah kemudian mengadakan musyawarah militer yang diikuti oleh semua ashabul Badar. Dan kondisi psikologis mayoritas sahabat ketika itu adalah yang seperti saya sampaikan tadi, mereka dalam keadaan bimbang, ragu, dan Rasulullah kemudian bertanya kepada mereka, apa yang sebaiknya mereka lakukan. Padahal Rasulullah SAW, ya, kita telah mempelajari tentang musyawarah dalam tazkir pekan lalu ya, dalam PPW pekan lalu. Beliau sebenarnya tidak perlu untuk musyawarah, namun ini adalah sesuatu yang diperlukan oleh Rasulullah untuk mengajarkannya kepada umat Islam bahwa musyawarah itu adalah sangat penting, apalagi dalam hal-hal seperti ini. Jadi Rasulullah menanyakan pada para sahabat apa yang sebaiknya mereka lakukan sekarang, apakah terus maju atau pulang ke Madinah. Yang pertama berdiri adalah Abu Bakar dan memberikan pendapatnya bahwa mereka akan terus maju. Umar berdiri yang kedua yang memberikan pendapatnya bahwa pasukan Islam akan terus maju. Al-Miqdad bin Amr kemudian berdiri dan berkata dengan lebih lantang dan lebih fasih. Al-Miqdad berkata, lanjutkan sebagaimana perintah Rabbmu, wahai Rasulullah, kami bersamamu. Kami tidak akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, yaitu pergilah engkau bersama Tuhanmu. Tapi kami akan berkata, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, kami akan ikut berperang bersama kalian. Ya, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, jika engkau membawa kami menuju Barqul Ghiman, kami akan berperang bersamamu sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyatakan penghargaannya kepada Abu Bakar, Umar, dan juga Miqdad ya, yang berhasil membangkitkan semangat pasukan Islam dengan perkataan-perkataan mereka dalam musyawarah tersebut. Namun Rasulullah masih bertanya, berilah pendapat kalian, wahai kaum muslimin. Barulah kemudian kaum Ansar sadar. Tiga yang tadi disebutkan, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Miqdad, itu adalah orang-orang Quraisy. Tidak satu pun dari Ansar yang menjawab pertanyaan Nabi SAW. Barulah kemudian yang keempat, berdirilah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin dari kaum Ansar, yang kelak ketika wafat syahidnya beliau dalam pertempuran Khandaq, dikatakan dalam sebuah hadis bahwa bergetar ya, arsy Allah itu bergetar karena syahidnya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz berkata, apakah engkau bertanya kepada kami, yaitu wahai Rasulullah SAW, yaitu Ansar ya? Rasulullah membenarkan. Lalu Sa'ad melanjutkan, kami beriman kepadamu dan bersaksi bahwa engkau membawa kebenaran. Kami telah memberikan baiat kami dan kami telah sepakat untuk mendengar serta menaati perintahmu. Majulah sesuai apa yang engkau putuskan dan kami bersamamu. Aku bersumpah, jika engkau membawa kami ke tengah lautan, maka kami akan berangkat bersamamu. Dan tidak akan ada seorang pun di antara kami yang tertinggal. Kami tidak akan bimbang untuk mengikutimu besok menghadapi musuh kita. Kami adalah orang-orang yang teguh dalam bertempur dan dapat diandalkan dalam bertarung. Allah akan memberikan ketenangan padamu saat kami melihat kami berperang. Majulah dengan rahmat Allah. Maka dengan jawaban dari Sa'ad bin Amr ini, ya, ada kendala mungkin ya di display ya, Pak. Oh, Masya Allah. Dari tadi berarti nggak kelihatan ya.
Wah, sudah kelihatan ya mudah-mudahan ya. Nah, jadi kita lanjutkan saja. Jadi dalam pertempuran Badar ya, sayang sekali tadi berarti nggak kelihatan Allah. Jadi ini pergerakan pasukan ya tadi ya. Saya gambarkan sedikit lagi. 3 pasukan hampir bertemu, kemudian pasukan Kafilah Dagang berangkat ke Yanbu. Rasulullah dan para sahabat berlanjut ke Badar. Di malam pertempuran di Badar ya, sudah musyawarah militer, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hujan rintik dan rasa kantuk kepada pasukan muslim, ya, hujan rintik dan rasa kantuk. Disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 11. Jadi rata-rata surah Al-Anfal ya, itu menggambarkan tentang kejadian dalam pertempuran Badar. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yutsabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika Allah membuat kalian mengantuk untuk memberi ketenteraman darinya, dan Allah menurunkan ayat hujan dari langit kepada kalian untuk menyucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari diri kalian, dan untuk menguatkan hati kalian serta memperteguh telapak kaki kalian. Jadi subhanallah ya, para sahabat itu tidak ada satupun yang tidak tidur ketika malam itu. Bayangkan ketika hari-hari sebelumnya mereka bimbang menghadapi pasukan yang besar, mereka khawatir akan keselamatan mereka. Namun di malam Badar itu mereka justru diberikan kantuk oleh yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Rasulullah SAW yang bangun. Dan mungkin beberapa sahabat yang lainnya dengan rasa kantuk melihat Rasulullah itu berdiri sholat ya, terus-menerus berdiri dan sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan pasukannya dan keberterusan dakwah Islam. Sedangkan di pihak Quraisy yang juga sudah tiba di Badar tapi sedikit ke arah selatan, mereka ditimpa hujan deras. Akibatnya mereka sulit beristirahat, dan ketika pagi harinya mereka harus susah payah berjalan karena tanah pasir yang menjadi jalur perjalanan mereka untuk berpijak itu menjadi terlalu gembur untuk dipijakkan kaki di sana. Maka di pagi harinya setelah sholat subuh, Rasulullah SAW sedikit tertidur. Nah, akhirnya Rasulullah bisa tertidur sedikit setelah sholat subuh dan mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan bahwa pasukan kafir Quraisy itu berjumlah nampak begitu sedikitnya. Dan Rasulullah kemudian mengabarkan kabar gembira kepada para sahabat yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, bahwa di tempat-tempat tertentu akan dibunuhlah beberapa dedengkot-dedengkot kaum kafir Quraisy. Kemudian pasukan Quraisy di pagi hari mereka baru bergerak ke Badar. Ya. Jadi di pertempuran Badar ini Rasulullah SAW mulai membariskan para pasukan, para sahabatnya dalam barisan-barisan yang rapi, tidak seperti biasanya orang-orang Arab di masa tersebut yang berperang dengan tidak rapi ya. Rasulullah memberikan pelajaran agar berbaris dengan rapi dalam pertempuran. Pertempuran diawali dengan mubarozah ya, mubarozah antara Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Yang ketiganya bermubarozah atau melakukan pertarungan 3 lawan 3 menghadapi perwakilan dari kaum muslimin yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abu Thalib, dan kemudian sepupunya ayah Nabi SAW yaitu Ubaidah bin Harits bin Muthalib.
Meskipun jadi maka ketiganya berhasil membunuh 3 perwakilan kafir Quraisy, sedangkan dari pihak Muslim Ubaidah bin Haris terluka dan lukanya fatal sehingga dia syahid dalam beberapa hari setelah pertempuran Badar. Maka Quraisy pun kemudian menyerang setelah 3 pemimpinnya itu tewas di tangan kaum muslimin. Abu Jahal menyerang bersama pasukan Quraisy dan Rasulullah SAW lebih mengarahkan pasukannya untuk bertahan karena jumlahnya lebih sedikit dan banyak menembakkan panah, ya, ketika pasukan kafir Quraisy itu telah dekat dalam jangkauan panah mereka. Dan dalam pertempuran Badar ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan malaikat yaitu 1.000 malaikat. Ya, lagi-lagi dalam surah Al-Anfal Allah menyatakan falam istastadishu rabbakum fastajaba lakum anni mumidukum, ya, dan seterusnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan pasukan malaikat sebanyak 1.000 malaikat. Dan yang menarik dalam pertempuran Badar, ibrah yang paling besarnya adalah bahwa pasukan Islam tetap harus mengayunkan pedang. Ya, pasukan Islam, para sahabat harus mengayunkan pedang, namun belum sampai pedang itu memotong leher atau memotong bagian-bagian tubuh pasukan Quraisy, barulah kemudian malaikat itu menggunakan pedang-pedang mereka untuk membunuh kaum kafir Quraisy. Jadi intinya adalah umat Islam, para sahabat tetap harus berusaha, ya, mengayunkan pedangnya, mengeluarkan pedangnya, menghunuskan pedangnya, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan malaikatnya untuk melakukan finishing atau penyelesaian dari serangan-serangan tersebut. Dan ini adalah suatu tema yang selalu diusung dalam Al-Quran, bahwa manusia tetap harus berusaha meskipun baru kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan-bantuan yang memang pantas diterima oleh kaum beriman ketika itu. Dalam pertempuran ini juga terjadi hal-hal yang menarik, tapi yang paling utama adalah terbunuhnya Abu Jahal bin Hisham oleh 2 atau 3 orang kaum Ansor yang masih muda, ya, sekitar mungkin usia gulam. Gulam itu dalam bahasa Arab sekitar 16, 17, 18, 20 tahun. Siapa yang membunuh Abu Jahal bin Hisham atau Amr bin Hisham itu adalah dalam satu riwayat Muawis bin Afra dan Muaz bin Amr al-Jamuh. Ya. Meskipun ada semacam perbedaan antara riwayat satu dengan riwayat yang lain, tapi setidaknya ada 3 nama, ya, 3 nama yang mungkin melakukan serangan kepada Abu Jahal, yaitu Muaz bin Amr al-Jamuh, kemudian Muawis bin Afra dan Auf bin Afra, 2 bersaudara, anak dari sahabiah bernama Afra. Dan kemudian Rasulullah SAW, ya, mengutus seseorang sahabat, ya, siapa di antara sahabat yang bisa untuk melihat kondisi Abu Jahal, karena pertempuran Badar itu berlangsung tidak terlalu lama, mungkin 2 atau 3 jam saja, berakhir dengan terpukul mundurnya kaum Quraisy, dan dalam kekacauan larinya kaum Quraisy itu dari medan Badar, medan pertempuran, ya, di sanalah Abu Jahal dan dedengkot kafir Quraisy lainnya terbunuh, termasuk Abu Jahal. Maka diutus Abdullah bin Mas'ud bersedia untuk mengecek di mana kondisi Abu Jahal, dan ia temukan Abu Jahal kakinya telah putus, salah satu kakinya telah putus, tapi dia masih hidup dalam keadaan sakaratul maut. Dan Abdullah bin Mas'ud sendiri yang akhirnya mempercepat kematian Abu Jahal dengan memenggal dia. Nah, setelah pertempuran Badar usai, ada beberapa hal yang dibahas oleh banyak ulama dan ahli sejarah Islam dalam kitab-kitab sirah mereka, yaitu bagaimana dengan status ahli Badar.
Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam percakapan beliau dengan Jibril, Jibril menanya pada Rasulullah, bagaimana pendapat kalian tentang orang-orang ahli Badar? Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah yang terbaik di antara kaum muslimin. Rasulullah juga bertanya, bagaimana dengan kedudukan malaikat-malaikat yang ikut dalam pertempuran Badar? Maka Jibril pun menjawab bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang paling utama di antara seluruh malaikat. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat menetap 3 hari di Badar dan menguburkan mayat-mayat syuhada dan juga mayat-mayat kaum kafir Quraisy Mekah selama 3 hari tersebut. Ada satu lagi yang menarik dalam kejadian tersebut, yaitu mengenai keputusan terkait tawanan. Rasulullah SAW mengambil pendapat Abu Bakar bahwa mereka mengambil tawanan dan mengambil tebusan. Ya, namun Allah Subhanahu Wa Taala menegur Rasulullah SAW tentang keputusan ini, yaitu dalam surah Al-Anfal ayat 67 sampai 68. Maka nabi nabiin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardh, dan seterusnya. Jadi tidaklah pantas, kata Allah, ya, tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Ya, namun Allah menegur meskipun masih membolehkan untuk saat ini saja. Kemudian juga hal menarik tentang ghanimah. Ketika itu ghanimah syariatnya belum diturunkan, barulah ketika itu turun surah Al-Anfal ayat 1 dan ayat 41. Yas'alunaka 'anil anfal, dan seterusnya, mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Dan di ayat ke-41 surah Al-Anfal dijelaskan ya bahwa wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman pada Allah dan pada apa yang kami turunkan pada hamba kami di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi saat itulah baru syariat ghanimah ditetapkan. 1/5 adalah untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah untuk apa? Untuk membiayai perjuangan di jalan Allah berikutnya, untuk ahlul bait, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, dan untuk orang yang memberikan hidupnya di jalan Allah. 4/5-nya baru dibagi-bagikan secara merata kepada semua ahli Badar, ya, termasuk mereka bahkan yang ada 8 orang yang dianggap ahli Badar, meskipun mereka tidak hadir secara fisik dalam pertempuran tersebut. Sudah hampir pukul 10 ya. Satu lagi mungkin yang saya sampaikan, penduduk Madinah ketika mendengar kemenangan pasukan Islam dalam pertempuran Badar, berduyun-duyun masuk ke dalam Islam. Orang-orang musyrik Madinah itu berduyun-duyun masuk ke dalam Islam. Dan barulah setelah pertempuran Badar ini muncul yang namanya kelompok munafik. Ya. Sebelumnya Abdullah bin Ubay bin Salul adalah pemimpin kaum musyrik Madinah. Namun setelah pertempuran Badar, posisi politik umat Islam dan Nabi Muhammad SAW begitu kuat sehingga mereka harus memilih apakah membentuk faksi politik sendiri atau ikut bergabung tapi menggerogoti dari dalam. Dan ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul itu memilih untuk bergabung dengan Rasulullah, masuk Islam tapi munafik. Dan sejak saat inilah perilaku-perilaku tidak terpuji mereka tercatat dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan